Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan teknik MC profesional yang akan lebih menjurus kepada vokal, bahasa tubuh dan juga penanganan darurat. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan vokal. Olah vokal perlu kita terapkan ketika kita menjadi seorang MC. Mengapa demikian? Karena ketika kita menggunakan olah vokal yang sesuai atau sesuai dengan adaptasi kegiatan yang ada, itu akan menimbulkan suara kekhasan kita muncul dan juga dapat menyesuaikan keselarasan dari kegiatan MC yang akan kita gunakan, seperti itu. Nah, olah vokal ini sendiri kita harus bisa mengolahnya. Menggunakan apa? Tip dari saya yaitu menggunakan suara dari perut. Misal saya beri contoh, suara dari perut yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari bedanya dengan menggunakan suara biasa dari tenggorokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat bedanya bukan? Tidak ada penekanan atau olah vokal dari perut, berbeda dengan menggunakan suara dari tenggorokan. Seperti itu ya teman-teman. Supaya kita mudah membedakannya, kita harus bisa menggunakan suara dari perut, sehingga vokal kita akan terlihat atau terkesan bisa keluar gitu ya. Karena kalau suara dari perut itu powernya dapet gitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, vokal di dalam MC itu merupakan salah satu senjata yang paling umum atau yang paling penting. Mengapa demikian? Karena ketika MC menggunakan kontrol vokal yang buruk akan membuat perhatian dari penonton itu akan terlihat kurang gitu ya. Kita tidak akan dilihat oleh penonton, bahkan bukan dilihat, dilirik saja tidak, apalagi didengarkan. Maka dari itu olah vokal sangat penting digunakan seorang MC. Bukan hanya olah vokal saja teman-teman, tapi kita menggunakan atau ketika kita memegang mikrofon yang kita gunakan itu juga berpengaruh. Misal tidak mungkin kita akan memegangnya, tidak mungkin seperti minum ya, tapi kita juga harus bisa menjajarkan bagian mikrofon dengan tubuh kita. Jadi seperti ini, kita semisal ya, saya bisa dulu. Semisal saya membawa mikrofon, kemudian ini teksnya, kita harus menegakkan tubuh kita seperti ini, percaya diri dan nah seperti ini ya. Jadi bukan bungkuk, bukan terlalu gini, tapi sejajar semuanya seperti ini. Oke? Nah, itu dia menggunakan atau mempraktikkan cara memegang mikrofon. Kemudian artikulasi di dalam membawakan MC atau menjadi seorang MC itu juga harus diperhatikan. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Oke? Intonasinya, waktunya. Misal menyambut yang terhormat juga harus jelas. Misal saya beri contoh, yang terhormat Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, Bapak titik. Kemudian kita di bawahnya menggunakan intonasi yang berbeda, jangan sama supaya terdapat variasi. Yang kedua misal, tadi kan yang terhormat, yang kedua yang saya hormati, kemudian yang bawahnya lagi yang saya hormati. Nah, itu juga harus bisa dibedakan supaya audiens nanti mendengarkan suara kita itu jelas dan paham apa yang kita ucapkan gitu ya. Selanjutnya selain artikulasi, power, yang kedua yakni bahasa tubuh atau gaya tubuh, body language gitu ya. Yang kedua yakni body language kita ini itu juga harus diperhatikan. Harus posturnya yang tegak, bukan yang meringkuk atau terlalu gini, tidak, bukan, tapi harus yang tegak, yakin seperti ini. Oke? Kemudian selain bahasa tubuh, kontak mata kita dengan audiens itu juga harus diperhatikan. Misal para hadirin yang berbahagia, misal ini hadirnya di sini, kita juga harus bisa memperhatikan semuanya. Jangan cuma satu aja yang diperhatikan.
para hadirin yang berbahagia, nah gitu ya. Kontak mata itu tidak boleh kita misal ada distraksi yang lewat. Biasanya kan kita gini ya kalau bicara sama orang. Nah itu tidak boleh ketika kita menjadi seorang MC. Kontak mata harus dijaga satu tujuan, lurus atau kesana, kesini, tergantung dengan audiensnya. Kemudian gestur tangan, jangan terlalu menggunakan gestur tangan yang berlebih. Misal, ini kita menggunakan MC, misal halo semuanya, tidak mungkin ya, karena ini kita menggunakan mic, jadi tetap jaga mikrofonnya. Misal saya beri contoh kalau kita menyapa audiens kita gitu ya. Para hadirin yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Baik. Nah, seperti itu. Tidak menggunakan gestur yang berlebih namun cukup dan juga jelas gitu ya. Selanjutnya, gestur tangan tadi sudah. Penanganan atau situasi darurat yang sering terjadi ketika menjadi seorang MC, yaitu ini ya sering kali terjadi ya, mic tiba-tiba mati mendadak. Nah itu kita tidak perlu khawatir atau takut. Misal kita khawatir, tapi simpan sendiri kekhawatiran kita di dalam diri kita. Jangan sampai orang lain itu tahu bahwa kita sedang khawatir. Tetap tersenyum, kemudian tetap berdiri dengan tegap, percaya diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Semisal mikrofonnya mati, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu, misal saya bercontoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mikrofonnya mati. Kita gini dulu. Kemudian kita biasanya ya kalau menjadi seorang MC di samping itu ada teman-teman operator. Nah kita minta bantuan atau menggunakan kontak lensa kita bersama teman-teman operator yang di samping. Mohon maaf bantuannya, mikrofonnya sedang mati. Seperti itu saja, oke? Tidak perlu khawatir, tidak perlu gugup, santai saja, kalem, tetap menjaga ketenangan. Karena kita menjadi MC itu adalah dilihat oleh para audiens yang ada di depan. Kemudian ketika terdapat tamu terlambat, apa yang harus kita lakukan yaitu sudah seperti yang kita bahas sebelumnya, memberikan ice breaking. Supaya apa? Supaya ketika tamunya sudah datang, kita bisa menyambut sesuai dengan rundown-nya. Kemudian ketika rundown juga yang tiba-tiba mendadak, ini seringkali terjadi juga, tenang saja, kita bisa mengkomunikasikannya bersama panitia gitu ya. Tidak usah terburu-buru, tidak usah panik, tapi tetap stay calm, stay happy, tetap senyum dan anggun seperti itu. Nah, itu dia tadi kunci emas dari teknik ketika kita menjadi seorang MC. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai bertemu kembali dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada.